Perang gak selalu dimulai dengan suara tembakan. Kadang perang dimulai dari sebuah kebohongan, sebuah informasi yang sengaja dibentuk, sebuah ketakutan yang sengaja diciptakan, dan ketika masyarakat mulai percaya, mereka nggak lagi bertanya siapa yang sebenarnya diuntungkan. Film ini bakal mengajak kita melihat sisi lain dari sebuah konflik, bukan hanya tentang orang-orang yang menarik pelatuk, tetapi tentang mereka yang berdiri jauh di belakang layar. Mereka yang nggak pernah memegang senjetong, namun mampu menggerakkan ratusan orang hanya dengan satu keputusan. Di dunia seperti ini, musuh nggak selalu memakai seragam, tidak selalu terlihat jahat, dan terkadang orang yang paling berbahaya justru adalah mereka yang terlihat paling terhormat, seperti di film Borderline. Suatu malam di suatu rumah yang ada di negara Meksiko, ada 6 orang pemuda yang lagi nobar pertarungan tinju di TV. Awalnya mereka asik-asik aja nobar pertarungan tinju itu di TV. Salah satu pemuda di situ ada yang bernama Diego. Dia nih cowok baik-baik, nggak nakal, makanya pas ditawarin buat ngehirup obat terlarang sama temennya, si Nestor, Diego nolak karena Diego bukan orang yang mengkonsumsi obat terlarang. Dan di situ juga ada sepupunya Diego bernama Jose yang mewanti-wanti Nestor buat jangan nawarin obat terlarang ke Diego. Namanya sepupu pasti ada perhatiannya kan? Jadi ya udah deh, Nestor langsung gak jadi nawarin ke Diego begituan. Dan semua pemuda di situ lanjut nobar pertarungan tinju lagi. 17 jam kemudian, tiba-tiba semuanya udah berubah total. Salah satu dari 6 pemuda semalam ada yang bernama Giuseppe. Tapi sekarang Giuseppe pas bangun dari tidurnya tiba-tiba berada di jalanan kumuh sebuah gang. Dan pas Giuseppe lihat sekeliling kayak asing banget gitu. Di situ bukan lingkungan yang dia kenal. Yang lebih aneh lagi, tiba-tiba juga di saku celana Giuseppe udah ada 2 barang. Yang pertama senjetong di saku belakang, dan yang kedua kartu identitas SIM punya dia sendiri. Wah, aneh banget kan? Giuseppe berasa kayak habis diculik. Di sisi lain, sepupunya Diego, si Jose juga sama nih. Dia tiba-tiba terbangun di sebuah gang asing, dan di saku celananya ada senjetong dan kartu identitas SIM. Jose sempat nanya ke orang yang gak jauh dari posisi dia. Dia nanya, ini tuh sekarang lagi di mana? Dan orang itu bilang tempat ini adalah Amerika, di pusat kota. Jose langsung bingung dong, kenapa tiba-tiba dia bisa ada di Amerika? Mana bahasa Inggris dia jelek pula. Di sisi lain ada Giuseppe yang juga sempat nanya ke orang yang ada di deket dia. Dan katanya, sekarang Giuseppe lagi ada di Maryland, negara bagian Amerika Serikat. Udah 2 pemuda nih yang tiba-tiba ada di Amerika. Di sisi lain lagi ada orang ketiga yang tiba-tiba terlantar di Amerika, si Nestor. Dia sempat nanya juga ke orang sekitar, dan katanya sekarang dia lagi di kota Philadelphia. Tapi semalam kan si Nestor ngehirup obat terlarang tuh, jadi dia kondisinya masih teler tuh, belum begitu sadar dan normal. Di sisi lain lagi, ibunya Jose lagi bangunin 2 orang pemuda yang masih berada di rumahnya. Karena semalam 6 pemuda itu emang nobar di rumah ibunya Jose kan. Si ibu bingung kenapa Jose beserta 3 pemuda lain dan barang-barang perabotannya pada ngilang. Está José y los demás. ¿Y dónde fregados están mis muebles? ¿De qué chingados estás hablando? Perdón, señor. Tapi ternyata 2 orang sisa yang masih ada di rumah ibunya Jose itu juga nggak tahu apa yang terjadi dan pada kemana. Ibu Jose langsung stres tuh. Di sisi lain lagi ada seorang cowok bernama Shaun yang lagi melihat sebuah pesan baru masuk di komputer kerjanya. Dia langsung menunjukin ke bosnya soal pesan yang baru masuk itu karena penting banget. Pas dilihat pesan dari orang misterius itu berisi tentang pertanyaan. Pertanyaan kenapa Shaun membawa dan melibatkan Diego? Soalnya Diego itu orang berpendidikan. Shaun sama si bos langsung panik pas baca pesan itu. Mereka langsung ngerasa salah membawa orang. Wah, apa maksudnya nih ya? Jangan-jangan Shaun sama si bos lagi menjalankan suatu operasi rahasia dan mereka yang menelantarkan 4 pemuda Meksiko lagi. Dan ternyata bener aja dong, Diego yang mereka maksud itu adalah Diego, salah satu pemuda dari Meksiko. Si bos langsung nyuruh Shaun cari keberadaan Diego dan habisi di tempat. Tapi apa nih ya tujuan mereka?
Sekarang kita lihat nih Diego yang baru bangun di sebuah gang juga. Dia langsung kaget dan panik. Apalagi pas nemuin di saku celananya ada senjetong. Kelihatan banget kan dia orang baik-baiknya. Karena dia panik gak pernah gunain senjetong, tiba-tiba udah ada di saku celananya. Gak lama kemudian Diego lihat ada cewek pekerja cleaning service yang lagi mau buang sampah. Dia nanya lah ke cewek itu sekarang dia lagi di mana. Dan kata cewek itu sekarang Diego lagi ada di dekat pusat kota Washington DC, Amerika. Diego langsung bingung. Biar akrab, Diego kenalan lah sama cewek itu. Ternyata si cewek namanya Melina. Untung Diego orang berpendidikan nih, jadi dia bisa bahasa Inggrisnya lancar. Diego sempat kasih tahu Melina kalau di saku celana dia ada senjetong dan dia nggak tahu siapa yang naro. Bukan cuma itu, Diego juga sempat mau minjem HP Melina buat telepon keluarganya. Cuma katanya HP Melina nggak bisa telepon nomor luar negeri. Jadinya Melina cuma bisa saranin Diego buat ketemu sama dia lagi di situ jam 8. Karena Melina mau kerja dulu. Tapi sebelum itu Melina maksa Diego buat kasih senjetongnya ke dia. Melina pengen biar Diego nggak perlu bawa senjetong itu kemana-mana. Melina bilang dia cuma pengen bantu Diego karena percaya Diego orang baik. Di sisi lain ada si sepupunya Diego nih, si Jose yang masuk ke minimarket buat nyolong dan cobain makanan sama minuman di minimarket itu. Dia kelaparan plus kehausan dan gak punya duit tuh karena terlantar. Jadinya terpaksa begitu. Tapi habis itu tiba-tiba Jose nodong senjetong ke kasir minimarket buat minta duit. Gila banget kan? Chill. No toques, motherfucker, no toques, no toques, Okay, no I'm toques. gonna register. Tapi tiba-tiba pas ada pemilik toko yang mau membantu kasirnya, udah keburu Jose duluan yang bikin metong si pemilik toko. Saat itu juga si kasir langsung marah dan dia bales dengan bikin metong Jose saat itu juga. Duh, jadi kacau gini ya. Di sisi lain, Nestor malah lagi nodong senjetong ke orang random di Philadelphia tuh. Dia mau malak uang karena Nestor pastinya nggak punya uang pegangan apapun selain senjetong. Dan orang-orang random itu takut sama Nestor. Jadi mereka kasih-kasih aja tuh uang ke Nestor. Gara-gara ada kejadian Jose bikin metong pemilik minimarket dan dianya juga metong, jadi sampai masuk berita di TV nih. Jose dikategorikan sebagai imigran ilegal di Amerika. Jadi nama buruk juga nih buat negara Meksiko. Di sisi lain ada orang yang seneng ngeliat berita tentang imigran Meksiko ilegal itu. Si bapak-bapak tua ini kelihatan gembira. Dan abis itu dia dapat telepon dari seseorang. Si bapak-bapak ini bilang kalau dia senang sama hasil kerja yang dilakuin. Good evening, sir. Yes, sir. Very, very pleased myself. Could not be prouder of the team. Wah, maksudnya apa tuh ya? Jangan-jangan dia biang kerok di balik semua itu lagi. Di sisi lain ada dua cewek sukarelawan medis yang datang ke suatu tempat di Philadelphia. Mereka coba masuk ke tempat itu. Pas mereka masuk tuh tempatnya kayak gelap banget dan suasananya agak suram. Di dalam, dua cewek sukarelawan itu ngelihat ada beberapa orang yang sakit-sakit. Mereka langsung bergegas mau menolong mereka yang kelihatan sakit. Pas lagi mau menolong orang lain, tiba-tiba mereka berdua ngeliat Nestor. Dan di situ Nestor masih kelihatan lumayan teler. Nestor masih ngawang-ngawang gitu kondisinya. Tapi si Nestor malah berontak-berontak gak jelas. Jadinya dua cewek sukarelawan itu ketakutan dan bilang mau telepon polisi. Tapi tiba-tiba si Nestor malah langsung bikin metong dua cewek sukarelawan itu di tempat. Dia gak pakai basa-basi sama sekali, langsung bikin metong mereka. Gila banget kan? Ada beberapa saksi pula yang lihat kejadian itu secara langsung di tempat itu. Wah, bakal masuk berita nggak nih ya? Di sisi lain lagi ada Melina yang masih dan lagi bekerja. Tiba-tiba dia dilabrak nih sama Shawn. Shawn langsung belak-belakan kalau dia nyari cowok bernama Diego. Shawn sampai ngancem-ngancem. Melina cuma bisa ketakutan dan panik doang. Melina bohong deh kalau dia cuma nemu senjetong doang. Gak ketemu siapapun. Jadinya mau gak mau Melina mempersilahkan Shawn buat ambil senjetong itu. Untungnya di situ ternyata masih ada Diego yang dari tadi udah mantau dan dia langsung mau ngelawan si Shawn. Melina udah ketakutan dan bingung. Apalagi tiba-tiba Shawn ternyata sadar dan dia mau bikin metong Diego. Tapi untungnya di tengah kepanikan itu Melina punya semprotan merica dan disemprotin ke mata Shawn. Saat itu juga Diego langsung ngehajar Shawn dan bikin pingsan. Diego sama Melina langsung cek kondisinya Shawn dan Shawn emang masih hidup,
cuma pingsan aja. Saat itu juga mereka langsung inisiatif ngecek apapun yang ada di baju dan celananya Shawn. Mereka nemu dompet tuh dan ada data diri Shawn. Mereka nemuin bahwa kemungkinan Shawn itu mantan anggota militer Amerika. Abis itu Melina langsung mau kasih bantuan lagi buat Diego. Melina mau ajak Diego ke rumah neneknya biar bisa pinjem duit buat pulang ke Meksiko. Diego sebenarnya ngerasa gak enak hati banget karena Melina sebagai orang lain jadi terlibat masalahnya gitu. Tapi ya udah deh, Diego ikutin apa yang dibilang Melina aja. Di sisi lain ada seorang detektif di Meksiko. Dia nih namanya Detektif Delgado. Tiba-tiba dia dapat telepon dari seorang detektif di Amerika. Namanya Detektif Blatner. Di telepon Detektif Blatner kasih tahu ke Detektif Delgado kalau di pusat kota Washington DC Amerika ada penjahat Meksiko bernama Jose yang bikin metong pemilik toko. Jose dikategorikan sebagai penjahat kriminal tanpa jejak karena masuk ke Amerika secara ilegal. Saat itu juga Detektif Delgado langsung jelasin kalau Jose emang salah satu ketua geng penjahat andalan di Meksiko yang juga pengedar obat terlarang. Tapi saat itu juga Detektif Delgado sama Detektif Blatner langsung mengkritisi nih, kira-kira kenapa Jose bisa ada di Amerika. Di sisi lain, Shawn yang lagi dirawat di rumah sakit ditelepon sama si bos tuh. Shawn ceritalah tentang kejadian yang dia alamin. Tadinya Shawn mau membereskan masalahnya habis ini, tapi kata si bos nggak usah, Diego didiamin aja karena nanti bakal lenyap juga. Si bos bilang dia bakal bilang ke pihak-pihak terkait kalau dengan 3 orang Meksiko yang bikin kacau aja udah cukup. Going well, everyone's happy, so. If you ask, I'm just gonna say I felt sick for 3 seeds. You sure, sir? Yep. You just heal up and come back, and don't worry about him. He simply vanished. Di sisi lain lagi, ada tim SWAT Amerika yang udah datang ke tempat di Philadelphia buat menahan Nestor tuh. Mereka ramean banget timnya karena tahu Nestor lagi teler. Pas udah di dalam, tiba-tiba udah ada suara senjatong aja tuh. Itu ulah si Nestor yang lagi-lagi bikin metong orang. Dan kali ini orangnya adalah petugas SWAT. Jadi tim SWAT langsung pada makin siaga nih. Dan karena si Nestor melawan petugas SWAT, jadinya tim SWAT langsung pakai senjatongnya buat bikin metong Nestor saat itu juga di tempat. Jadi rame dan berisik senjatong banget di situ sampai akhirnya Nestor bener-bener metong di tempat. Wah, bakal masuk berita nih pasti. Di sisi lain, Melina udah bawa Diego ke rumah neneknya dan dikenalin tuh. Di situ Diego bener-bener sopan banget sebagai tamu. Neneknya Melina juga terbuka dan ramah sama Diego. Selain itu juga Melina langsung ngomong kalau Diego butuh uang untuk perjalanan pulang ke Meksiko. Diego ceritalah semua kejadian yang dia alamin tentang diculik dan tiba-tiba terlantar di Amerika. Untungnya nenek Melina bersedia buat membantu Diego. Beberapa menit kemudian Diego nggak sengaja ngeliat tayangan berita di TV yang lagi ditonton sama neneknya Melina. Dan saat itu beritanya adalah tentang sepupunya Diego alias si Jose yang bikin metong pemilik minimarket dan juga metong di tempat. Diego langsung sedih banget pas tahu kabar Jose udah metong. Melina sama neneknya juga turut bersedih nih. Abis itu neneknya Melina langsung kasihan banget sama Diego dan dia nanya berapa harga tiket bus perjalanan pulang buat ke Meksiko. Diego bilang harganya $130. Soalnya tadi Diego sama Melina udah cari-cari harga di internet. Walaupun jumlahnya lumayan mahal, tapi neneknya Melina tetap mau kasih bantuan pakai uang tabungannya. Habis itu Diego langsung bersiap buat ke terminal bus, dianterin sama Melina. Di sisi lain, ibunya Jose sama ibunya Diego lagi menceritakan apa yang mereka ketahui ke Detektif Delgado nih. Karena Detektif Delgado mau membantu menyelesaikan kasus itu. Ibunya Diego ataupun ibunya Jose cerita semua yang mereka ketahui sampai pada nangis di depan Detektif Delgado. Mereka khawatir banget dan takut masalahnya merembet kemana-mana dan semakin besar atau berbahaya. Tapi yang pasti Detektif Delgado udah bersiap buat terus menyelidiki kasus itu. Di sisi lain, Diego yang udah di terminal bus berterima kasih banyak sama Melina karena udah mau bantuin. Dan di situ Melina bilang kalau dia bakal kangen sama Diego dengan segala kejadian gila yang ada. Bukan cuma itu, tiba-tiba juga Melina kepikiran suatu hal. Dia mau menjual perhiasan gelang pemberian mendiang ibu kandungnya dan nanti duitnya buat Melina ikut Diego ke Meksiko. Melina sama Diego sama-sama ngaku kalau mereka tiba-tiba saling suka satu sama lain. Jadilah mereka ke toko perhiasan terdekat buat ngejual gelang itu dan dijadiin tiket bus buat Melina ikut Diego ke Meksiko. Di sisi lain ada Giuseppe yang lagi nahan dan maksa ibu-ibu random buat nyetirin dia ke Meksiko. Sekarang mereka lagi di pom bensin buat isi bensin dulu. Tapi pas mau bayar di minimarketnya, si ibu-ibu random itu malah ngasih kode ke kasir minimarket kalau di mobilnya ada bayi dan dia butuh pertolongan. Jadilah di situ si kasir nanya-nanya dan itu langsung bikin Giuseppe risih. Gak pakai
banyak ngomong Giuseppe langsung pakai senjatanya buat bikin kasir minimarket itu terluka. Dan saat itu juga mereka nggak jadi isi bensin dan balik lagi ke dalam mobil. Mereka mau cari pom bensin yang lain. Pas ke tempat pom bensin lain, si ibu-ibu yang ditahan sama Giuseppe udah lebih tenang nih sekarang. Karena dia mau nurut aja. Dia takut ada kejadian heboh lagi. Dia langsung keluarin uang $80 buat isi bensin, mobilnya bersiap perjalanan ke Meksiko. Tapi pas lagi isi bensin di situ, tiba-tiba ibu-ibu random itu ngeliat beberapa polisi dan dikasih kode buat menjauh. Wah, udah ada tim polisi buat menahan Giuseppe tuh. Ibu-ibu itu ikutinlah arahan polisi. Ibu-ibu random yang berani kabur itu bikin Giuseppe curiga dan akhirnya dia keluar dari mobil. Dan saat itu juga kesempatan buat para polisi. Jadinya polisi langsunglah bikin metong Giuseppe di pom bensin itu. Duh, udah 3 orang nih yang metong. Giuseppe, Nestor, sama Jose. Sekarang tinggal Diego. Di sisi lain ada bapak-bapak tua yang waktu itu seneng lihat berita kejahatan geng orang Meksiko di Amerika. Dia lagi teleponan sama si bosnya Shawn nih. Bapak-bapak tua itu bilang kalau dia seneng sama hasil kerjanya si bos. Wah, bener kan bapak-bapak tua itu dalang dari semua kejadian ini. Bapak-bapak tua itu juga nyinggung soal pemilu yang sebentar lagi diadakan. Ternyata bapak-bapak tua itu adalah calon presiden Amerika yang lagi bikin agenda politik buat kepentingan pemilu nanti. Wah, gila banget kan? Bukan cuma itu, bapak capres itu juga minta si bos buat lenyapkan Diego karena dia nggak mau ada seorang pun yang tersisa. Make sure that strain goes extinct. No one else wasting energy planning duds. You think that's necessary, sir? I do. Di sisi lain, Diego sama Melina yang udah di perjalanan di bus malah diberhentikan nih. Karena pas di perbatasan antara Amerika sama Meksiko, Diego disuruh buat ke kantor pemeriksaan dulu. Wah, kayaknya ketahuan nih kalau Diego itu dikategorikan sebagai imigran ilegal karena belum ada surat masuk ke Amerika secara legal. Mau nggak mau, Melina ngikut deh sama Diego. Pas diperiksa, Melina berani kasih kartu identitasnya kalau dia emang warga negara Amerika. Tapi dia ngaku lupa bawa paspor, soalnya mendadak pergi ke Meksikonya. Tapi saat itu petugas nyuruh Melina buat nunggu di ruangan sebelah dulu. Sedangkan Diego pas dicek kartu identitasnya dia ngaku emang warga negara Meksiko dan berada di Amerika secara ilegal. Diego bisa menjelaskan semua kejadiannya, tapi petugasnya gak mau tahu. Dia cuma nyuruh Diego buat pergi ke petugas imigrasi di ruangan lain. Tapi ternyata pas di ruangan sama petugas imigrasi, petugasnya suportif banget. Petugasnya mau telepon ibunya Diego dan dia bisa memahami semua kejadian yang dialami Diego. Petugas itu juga cerita ke Diego kalau bukan cuma dia doang, tapi ada 3 orang pemuda Meksiko lainnya yang diculik. Dan sekarang lagi diselidiki sama detektif Delgado. Petugas imigrasi juga berjanji bakal bantu Diego buat pulang kembali ke Meksiko. Diego saat itu juga langsung agak lega dan tenang tuh. Di sisi lain, detektif Delgado lagi melacak rekaman CCTV di ganggang sekitar rumahnya Ibu Jose. Dan di situ ada mobil van putih yang mencurigakan karena sempat bolak-balik di malam saat 4 pemuda Meksiko itu hilang. Dan di dalam mobil van putih itu kelihatannya ada 2 orang asing. Sekarang kita mundur bentar ke waktu 2 hari sebelumnya. Jadi 2 hari sebelumnya emang ada mobil van putih yang masuk dari Amerika ke Meksiko. Dan 2 orang di dalam mobil van putih itu adalah si bos sama Shawn. Mereka pura-puranya mau nganterin barang jualan mereka. Dan pas diperiksa sama petugas juga aman-aman aja. Mereka berhasil masuk ke Meksiko. Tapi pas udah di Meksiko, mereka nyolong plat mobil van putih punya orang lain dan dipasang ke mobil mereka biar nggak mencurigakan. Berarti malam itu emang mereka berdua nih yang nyulik 4 pemuda Meksiko. Dan sekarang si bos lagi nyuruh orang bayaran buat bikin metong Diego di Meksiko nanti. Nanti orang bayarannya si bos ini bakal nyuruh kenalannya di Meksiko buat bikin metong Diego. Si bos nurutin permintaan Pak Capres tuh buat melenyapkan Diego. Wah gila, jadi nanti Diego pas udah di Meksiko pun masih diburu nih dia sama orang bayarannya si bos. Ngeri banget kan? Di sisi lain, Pak Capres lagi meeting nih sama orang-orang konglomerat yang jadi kerabat sekaligus pendukungnya. Dia memastikan atas semua agenda politik, bebas imigran ilegal yang udah dilakuin, nantinya bakal menjamin kemenangan di pemilu nanti. Pak Capres janji nggak bakal mengecewakan kerabat-kerabat besar sekaligus pendukungnya itu. Sementara itu, detektif Delgado lagi telepon detektif Blatner buat melacak plat mobil Amerika yang udah ditemui nih di rekaman CCTV. Pengen tahu plat mobil van putih Amerika itu punya siapa sebenarnya? Kata detektif Blatner, nanti akan diinformasikan kalau udah ketemu jawabannya.
Beberapa waktu kemudian, Detektif Blattner udah telepon Detektif Delgado lagi dan kasih tahu kalau mobil van putih itu punya pemilik toko furnitur di Texas, Amerika Serikat. Dan timnya Detektif Blattner bakal menyelidiki sekarang juga. Di sisi lain, Diego yang udah berhasil pulang ke rumahnya langsung kenalin Melina sebagai pacar ke ibunya dan juga ibu Jose. Diego juga turut berduka atas meninggoynya Jose. Di sisi lain, di Meksiko udah ada orang yang memburu Diego nih buat dibikin metong. Orang itu kejam banget. Dia siap buat menyelesaikan misi bikin metong Diego. Dia nanya ke orang terdekat Diego. Está Diego. ¿Diego? Sí. Diego, no, yo no sé, güey. Pues ese vato ni es carnal mío. Carnal. ¡Carnal! Sementara itu, Diego sama Melina udah ketemu nih sama Detektif Delgado. Mereka juga kasih lihat foto kartu identitasnya Shawn sebagai mantan anggota militer Amerika. Gak pakai lama, abis itu Detektif Delgado langsung saling bertukar informasi lagi sama Detektif Blattner. Mereka makin penasaran nih mengungkap kasus bersama-sama. Di sisi lain, si bos sama Pak Capres lagi ketemuan dan diskusi nih. Pak Capres bilang bangga banget sama hasil kerjanya si bos. Mereka seneng agenda politik yang mereka tuju semakin di depan mata. Bukan cuma itu, Pak Capres juga bilang kalau kerjaan si bos lancar terus, nanti bakal ada pejabat tinggi yang mau menemui si bos. Di sisi lain, orang Meksiko yang ditahan sama pemburu Diego itu nanya-nanya tuh ke kawanan anak muda di mana rumah Diego. Dan sayangnya anak muda itu ngasih tahu di mana rumah Diego. Jadi orang Meksiko yang ditahan itu juga tahu dan bakal kasih tahu ke pemburu Diego tuh nantinya. Duh, gawat banget kan ini jadinya. Di sisi lain, si bos lagi ngasih kerjaan ke Shawn nih. Katanya si bos direncana mereka selanjutnya nggak bisa bertugas. Dia harus berpergian. Jadinya dia serahkan tugasnya sementara ke Shawn. Dan mau nggak mau, Shawn nurut aja dah dia mau ngejalanin kerjaan yang dikasih. Sementara itu, Detektif Blattner habis telepon Detektif Delgado kalau dia mulai nemuin penampakan dan data dirinya Shawn yang sempat menyamar dan ganti nama. Saat itu juga dia langsung mengerahkan timnya buat bekerja dan berstrategi. Tim Detektif Blattner siap buat menangkap dan menahan Shawn nih. Di sisi lain, Diego di rumahnya tiba-tiba kedatangan temannya Jose. Temannya Jose itu kan sempat ditanya sama orang yang ditahan si pemburu tentang Diego. Jadi dia mau kasih tahu ke Diego nih, karena Diego kan sepupunya Jose. Temannya Jose itu langsung ajak Diego ke tempat sepi dan kasih tahu kalau Diego lagi diincar sama orang yang mau bikin Diego metong. Jadi harus berhati-hati. Wah, untungnya masih baik nih dia mau kasih tahu. Ni bien torcido. Y pregunto por ti. Es neta, güey. Ya sé dónde vives tú. Tu morra, familia hasta el nombre de tu pinche perro. Saca todos a la verga, los van a levantar. Di sisi lain, Detektif Blattner dapat telepon dari seorang agen FBI nih soal kasus ini. Karena tadinya dia mau ngajak kerjasama dengan FBI kan, tapi karena FBI menilai kasusnya ini sudah besar dan melibatkan negara lain, jadi FBI ngerasa harus mengambil alih tugas. Jadi Detektif Blattner dan tim polisnya hanya akan menjadi pendukung aja untuk membantu. Ngedengar itu, Detektif Blattner setuju-setuju aja sama keputusan FBI. Apalagi tim FBI udah menemui kecocokan wajah Shawn dan dia mulai bisa ngelacak Shawn ada di mana. Semua agen FBI langsung pada kerja keras nih buat mencari dan berstrategi gimana cara yang tepat buat menangkap Shawn dan orang-orang yang terlibat. Sampai akhirnya tim FBI menemukan kalau Shawn sama satu orang rekannya lagi beroperasi untuk suatu agenda lagi. Tim FBI bilang ke Detektif Blattner kalau dia bakal kerja sama juga dengan kepolisian Meksiko untuk menangkap Shawn dan rekannya. Track them via GPS and on the ground, but not too close, assuming a similar MO. I'll contact the Mexican Federal Police, coordinate with them, decide on a takedown based on safety and stealth. We're all looking forward to joining by video when this goes down. I'm a man of my word, Blattner. Wah, operasi penangkapan Shawn dan rekannya bakal dijalankan nih bentar lagi dan bakal berlangsung di perbatasan Meksiko. Di sisi lain, Detektif Delgado lagi melindungi Diego dan keluarganya serta Melina nih. Nanti bakal ada 3 petugas keamanan di luar rumah Diego dan 2 petugas keamanan di dalam buat menjaga dan menangkap orang yang mau memburu Diego. Tapi beberapa jam kemudian, tim FBI menemukan kendala nih. Mereka kehilangan sinyal saat melacak keberadaan Shawn. Saat itu juga, ketua agen FBI langsung memerintahkan untuk mengerahkan pasukan FBI di beberapa titik menuju perbatasan Meksiko. Mereka harus bisa menangkap Shawn. Di sisi lain,
Sean sama rekannya yang udah di perbatasan Meksiko lagi diperiksa dulu nih isi truknya. Di situ Sean pura-pura habis belanja dan mau balik ke Amerika. Sean lancar banget tuh bohongnya dan bisa bikin petugas pemeriksa percaya. Di sisi lain lagi si pemburu Diego sama orang yang dia tahan itu sekarang udah gak berkutik lagi nih karena mereka udah dihadang sama kepolisian di Meksiko. Semua berkat bantuan detektif Delgado. Rasain dah tuh. Jadi udah gak ada lagi yang bakal memburu Diego beserta keluarga dan pacarnya. Habis itu detektif Delgado lagi negosiasi nih sama si pemburu Diego. Detektif Delgado nyuruh si pemburu buat telepon bosnya dan bilang tugasnya udah selesai. Kalau mau lakuin nanti si pemburu dapat potongan hukuman sampai 10 tahun. Dan untungnya setelah beberapa menit detektif Delgado sama si pemburu berhasil mencapai kesepakatan bersama untuk saling kasih informasi dan nurut. Lalu hukumannya dikurangin. Sementara itu, Sean sama rekannya yang udah pede bisa balik lancar ke Amerika, udah ditahan dan dihadang nih sama tim FBI dan kepolisian Amerika. Mereka langsung nyuruh Sean sama rekannya buat menyerah. Tapi tiba-tiba truk putih Sean itu menduar sampai bikin tim FBI dan kepolisian yang berjaga di situ ikut kena ledakannya. Jadi, mereka semua metong di tempat. Karena nggak ada yang nyangka truk itu bakal menduar. Ketua agen FBI dan petugas lain yang jaraknya jauh langsung kaget banget pas ngeliat itu. Dan ternyata yang pencet alat duar di mobil itu adalah timnya si Sean sama si bos juga. Karena dia yang mantau pergerakan Sean secara langsung. Dan pas ngeliat Sean ditahan, dia langsung bikin duar truknya biar dia sama si bos dan orang-orang terkait nggak ketahuan ada di masalah ini. Gila banget kan? Ketua agen FBI pas tahu rekan kerjanya banyak yang metong langsung sedih dan marah banget. Dia nggak nyangka hal itu bakal terjadi. Di sisi lain, si bos baru dapat telepon nih dari timnya yang ledakin alat duar di truk itu. Si bos ngerasa kesel karena Sean gak berhasil ngejalanin misinya. Dan timnya itu menyarankan program agenda politik ini diberhentikan dulu sementara waktu. I mean, who? Feds, ladies, who? I acted quick. I think we're okay. Program needs to disappear. At least for a while. Beberapa waktu setelah itu, detektif Delgado resmi mengumumkan kalau Diego sama keluarganya beserta pacarnya sekarang udah aman karena udah nggak ada lagi pihak yang mau memburu mereka. Mereka langsung lega banget dan seneng banget tuh semuanya. 9 bulan kemudian, ketua agen FBI dapat telepon dari detektif Blatter buat tahu kabar terbaru dari kasus 9 bulan lalu. Tapi ketua agen FBI bilang dia udah anggap kasusnya selesai karena terlalu susah lagi buat dilacak dan terlalu beresiko. Sementara itu, Pak Capres sama si bos lagi bertemu buat melanjutkan rencana mereka lagi. Operasi mereka selanjutnya, apa yang mereka lakukan bakal jadi konspirasi yang nggak pernah berujung dan susah buat diselesaikan. Di balik aksi, baku tembak, dan berbagai operasi rahasia yang ditampilkan, film ini sebenarnya mengajak kita melihat bahwa konflik tidak selalu sesederhana siapa yang baik dan siapa yang jahat. Terkadang ancaman terbesar bukan datang dari orang yang memegang senjatong, melainkan dari kepentingan, ambisi, dan keputusan yang dibuat oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Ketika kebenaran mulai dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, batas antara fakta dan kebohongan pun menjadi semakin sulit dibedakan. Melalui cerita ini, kita juga jadi diingatkan bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi. Mereka yang berada di garis depan mungkin mempertaruhkan nyawa, tetapi mereka yang berada di balik layar seringkali menentukan arah dari seluruh konflik yang terjadi. Pada akhirnya, Borderline bukan hanya menyuguhkan aksi yang menegangkan, tetapi juga mengajak kita berpikir tentang arti kepercayaan, tanggung jawab, dan pentingnya mencari kebenaran sebelum mengambil kesimpulan. Karena dalam dunia yang penuh informasi dan kepentingan, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan yang sebenarnya. Gimana nih pendapat kamu tentang film Borderline? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.